yaitu di controller product controller. Yang kita cek di sini masih pada dummy ya yang kita setnya. Di sini kita coba hapus dulu si productsnya yang kita buat di episode sebelumnya. Oke, di sini ada list, ada detail, ada create, ada update, dan juga ID, ada ID delete ya. Nah, untuk memakai tutorial DB Context, karena tutorial DB Context adalah sebuah kelas penengah yang gue jelasin tadi. Nah, cara pakainya seperti apa? Kita akan panggil melalui dependency injection yang ada di .NET 7 ini. Nah, untuk penjelasan dependency injection gue bakal jelasin di episode berikutnya. Karena untuk sekarang kita akan coba pakai dulu ya, karena kita sedikit-sedikit dulu untuk belajar. Oke, di sini kita tuliskan private, terus read only. Di sini tutorial DB Context. Kita cari ya tutorial DB Context. Nah, ini ada. Kita klik enter. Lalu kita masukkan variabelnya yaitu konteks ya, gua isinya. Setelah itu, kita akan buat sebuah konstruktor. Kita akan isi si konteks ini menggunakan tutorial DB Context dari dependency injection yang dipanggil melalui konstruktor. Public product controller, kita masukkan tutorial DB Context lagi. Lalu di sini kita bedain ya, nggak ada underscore, menggunakan konteks biasa. Lalu kurung kurawal, kurung buka, di sini konteks sama dengan konteks. Konteks sama dengan konteks. Nah, setelah itu kita langsung bisa menggunakan si tutorial DB Context kita ini. Nah, untuk mengetahui ya tutorial DB Context ini, kalian bisa pakai untuk mengambil sebuah data atau menjoinkan sebuah data, bahkan lebih advance-nya. Kalian ingin baca-baca sendiri, kalian bisa buka ya. Buka Google Entity Framework Core Tutorials ya. Di sini ada banyak sekali artikel official ataupun unofficial yang kalian bisa cek ya. Di sini kalau official kalian bisa pakai ya learnmicrosoft.com, di sini getting started, atau kalian unofficial gua rekomendasi ke Entity Framework Core tutorial. Nah, di sini ada tutorial-tutorialnya, kalian bisa pakai ya. Atau kalian bisa baca bagaimana cara query-nya, cara saving data, terus convention-nya bahkan ya. Nah, kalian bisa cek di sini. Entity Framework Core, Entity Framework Tutorial.net. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan mengambil sebuah data dari table product ya. Di sini kita buat variabel var list sama dengan context.products.tulis. Nah, habis itu kita masukkan variabel list di typed result.ok ini. Nah, cukup simpel kan. Kita panggil konteksnya, kita panggil mau di table mana yang kita ambil, kita setnya atau ambilnya itu produk. Lalu kita set tulis. Nah, tulis ini merupakan sebuah metode ya yang dibuat atau sebuah extension yang dibuat oleh si C# ini, yang dimana yang asalnya ini ada list yang masih on the fly ya, masih ada di langit lah ibaratnya. Kita ambil dan kita masukkan ke memori sistem kita agar bisa kita modifikasi sesuka kita, atau kita bisa panggil sesuka kita. Nah, untuk lebih advance-nya lagi terkait tulis, karena ada juga ya, ada as queryable, terus ada juga ini, ada juga as enumerable. Nah, kita akan pelajari di episode selanjutnya, kan itu perlu kita breakdown ya semuanya, dan itu akan membuat otak kita ini makin pusing ya kalau misalnya kita langsung pelajarin sekarang. Oke, di sini kita udah buat ya untuk yang listnya. Lalu untuk getnya kita di sini kita set var detail, lalu konteks, lalu biasa ya kita ambil products. Lalu di sini kita bisa panggil first or default, yang dimana kalau misalnya kita hover di sini ada return the first element of a sequence or a default value if the sequence contains no elements. Nah, di sini akan return sebuah data ya, data yang dari database kita dengan kondisi yang kita buat. Atau kalau misalnya memang nggak ditemuin, dia akan return sebuah default value, yang dimana kalau misalnya kita buat custom model yang kita nggak set si default value-nya akan return null. Nah, di sini gua pakai first or default. Nah, kondisinya kita bisa menggunakan
lambda expression ya. Nah, di sini kita x fat arrow seperti ini ya. Lalu kita set ya kondisinya x.id. Kita menggunakan id ya parameternya sama dengan id dari parameter. Nah, ini merupakan id di data di database kita ya. Nah, lalu sama dengan id dari parameter. Nah, lalu di bawahnya kita coba set kondisi ya, if detail sama dengan 0. Kalau misalnya memang nggak ada, kita akan return sebuah error ya, typed result not found. Lalu kita pakai string interpolation, product dengan id sama dengan, kita masukkan ya, id dari parameter tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya berhasil, kita akan masukkan si variabel detail di dalam yang di bawah ya, detail. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke pembuatan produk ya, create product di sini. Nah, di sini cukup simpel ya, kita tinggal masukkan context.product.add product. Lalu di sini kita set juga konteks save change. Nah, kenapa butuh save change? Karena ketika kita memanggil yang di line 40 ininya aja, dia akan menambahkan di dalam sistem kita aja ya, ibaratnya belum di-apply ke database. Nah, untuk mengapply ke database perubahan yang kita rubah seperti menambah data, memodifikasi data, bahkan delete data, kita perlu yang menggunakan konteks save change, yang dimana di belakang layar ibaratnya dia akan mengeksekusi query SQL yang udah mereka buat gitu. Nah, setelah itu kita langsung ganti ya typed result nya menggunakan produk dengan nama product.name berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke update di sini. Nah, si update ini kita perlu yang namanya memanggil produk yang sebelumnya ya. Karena di sini ada pengecekan ID harusnya untuk update. Nah, di sini kita copy paste yang line 28 sampai 32 yang dari get, kita paste di sini. Lalu di sini kita set ya apa yang nggak bakal kita rubah, yaitu detail.name. Detail.name sama dengan product.name. Nah, lalu di sini detail.description sama dengan product.description. Satu lagi yaitu price, detail.price sama dengan product.price. Oke, di sini ada error di atasnya, kita ganti ya karena kita pakai product from form, ganti sama product.id, di bawahnya juga product.id. Nah, parameter kita ganti ya si message-nya, produk dengan id sama dengan product.id berhasil diubah, sorry, bukan rubah ya, kalau rubah hewan gitu. Oke, kita langsung ke delete ya yang terakhir. Sama ya, kita copy paste karena kita butuh validasi ya si produknya. Lalu di sini kita simpel ya, kita tinggal context.product. Di sini ada remove ya, ada metode remove untuk menghapus si data dari list produk kita. Oke, remove, di sini masukkan detail. Lalu jangan lupa ya panggil context.save change. Nah, di update ini tadi kita juga lupa ya panggil context save change. Kita jangan lupa ya panggil context save change juga di paling bawah setelah semua diisi dengan data baru. Nah, di sini kita balikin lagi ya, kita pakai ID, lalu di sini kita pakai ID juga. Nah, jika udah selesai semua, kita coba save, lalu kita coba running ya untuk melihat si hasilnya. Nah, jika sudah di running, seperti biasa kita udah terbuka ya swagger kita. Nah, kalau misalnya kita coba get list, try it out, kita coba execute. Di sini pasti akan mengeluarkan data kosong karena kalau misalnya kita cek di database kita refresh, di sini masih kosong ya.
Nah, untuk pengisinya kita menggunakan create di sini. Nah, di sini gua bakal namain laptop, deskripsinya mungkin lorem ipsum aja ya. Lalu price-nya gua set 1000. Kita execute. Oke. Ya, responnya produk dengan nama laptop berhasil dibuat. Nah, kita akan coba cek list ya. Kita coba execute. Nah, sudah ada datanya. Kita coba cek lagi di database kita. Kita coba refresh. Nah, sudah masuk ke table products kita ya. Nah, lalu kita coba get. Di sini ada detail ya. Ada detail. Lalu kita masukkan si ID-nya. Karena kita baru pertama kali buat, ID-nya adalah 1. Kita masukkan ID-nya 1. Kita coba execute. Nah, di sini akan menghasilkan atau mereturn sebuah data yang udah kita buat sebelumnya. Nah, bagaimana kita memasukkan ID dengan 10 ya? Kita coba execute. Ya, produk ID dengan ID 10 tidak ditemukan ya, karena di table kita cuma ada si ID 1. Nah, lalu kita akan coba update di sini. Kita masukkan ya ID-nya 1. Misalnya gua bakal update ya, namanya laptop MacBook. Lalu description-nya kita coba tes. Price-nya mungkin 2000 ya. Nah, kita coba execute. Nah, hasilnya produk dengan ID 1 berhasil diubah. Nah, kita coba cek di sini. Di detail kita coba cek yang 1 ya. Ya, sudah berganti namanya menjadi, ya ini ada typo ya, laptop MacBook. Kalau misalnya kita cek di database kita, udah juga terganti ya. Lalu akan kita coba untuk delete terakhir ya. Kita coba untuk 10 mungkin. Nah, sama ya, produk dengan ID 10 tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya kita masukkan 1, execute, produk dengan ID 1 berhasil dihapus. Nah, kita coba get list lagi, apakah masih ada? Ya, udah kosong, dan kita coba cek database kita, harusnya udah kosong juga. Nah, mungkin itu aja di episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan database first. Kita akan rubah yang asalnya itu code first menjadi database first. So, see you in the next video guys. Thank you.